wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Darmawan, SPD, mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Program Pendidikan Agama Islam di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 351 621 001157. Saya akan melakukan uji kinerja di SDN Lebak Jabung dengan membuat video sebagai berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan, nggih? Alhamdulillah. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Pak Guru minta tolong untuk keseriusannya agar pembelajaran hari ini lancar berkah. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya hari ini? Siapa? Baik, Mas Faiz, silakan dipimpin doa teman-temannya Mas Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, untuk Pak Guru pengen tahu hari ini siapa yang belum hadir. Pak Guru absen dulu nggih. Mas Iza, angkat tangan ya. Nggih, Mas Subeki, Mas Egi, Mas Arsa. Siapa anak-anak hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Oh, masuk semua. Alhamdulillahirabbil Alamin. Baik, karena hari ini semua masuk, berarti hari ini siap menerima materi Pak Guru nggih? Baik anak-anak, karena kita cinta tanah air, kita cinta wawasan kebangsaan nggih. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Silakan berdiri biar semangat. Dengan hitungan ketiga diberi apa-apa oleh Pak Guru, bisa ditirukan nggih? Ayo silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
ice breaking, yaitu dengan tepuk konsentrasi. Oke, silakan ditirukan biar kita konsentrasi untuk pembelajaran kali ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, Pak Guru pengen tahu kegiatan pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas apa anak-anak? Surat At-Tin. Baik, pinter. Quran surat At-Tin itu ada berapa ayat anak-anak? 8. Alhamdulillah masih ingat. Baik, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita membahas tentang materi sifat wajib yang dimiliki Rasul dan sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Baik, tujuan pembelajaran kita yaitu pada hari ini yaitu dengan mengamati video peserta didik mampu menelaah sifat wajib dan sifat mustahil Rasul dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Baik, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita membahas sifat wajib yang dimiliki Rasul dan sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Baik anak-anak, untuk sifat wajib yang dimiliki Rasul itu ada berapa kira-kira? Ada berapa anak-anak? Ada 4. Ayo sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Yang satu yaitu sidik, artinya berucap dan berperilaku yang benar. Yang kedua yaitu tabligh. Apa itu tabligh anak-anak? Menyampaikan tujuan kepada umatnya. Tabligh itu menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nabi Muhammad yaitu memberikan wahyu kepada ajaran agama Islam yaitu kitab sucinya apa anak-anak? Al-Quran. Yang ketiga sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Apa amanah itu anak-anak? Dapat dipercaya. Pintar, dapat dipercaya. Bila berucap itu tidak berdusta. Yang terakhir yaitu sifat wajib yang dimiliki Rasul. Fatona. Apa anak-anak itu fatona? Cerdas. Kunci ini orang cerdas yaitu mau belajar dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak, Pak Guru akan memberikan sebuah materi video. Silakan diamati dengan cermat. Nanti disimak baik-baik materi tentang sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul dan sifat-sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Silakan disimak yang baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar materi beriman kepada Rasulullah. Materi sifat-sifat Rasul. Let's go. Tujuan pembelajaran peserta didik mengenali sifat-sifat Rasulullah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Tona dengan baik. Dan apa saja sifat wajib bagi Rasul? Sifat wajib bagi Rasul terdiri dari empatnya: sidik, amanah, dan fadl yang dapat disebut dengan SPAN atau STAR. Sidik artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya. Amanah artinya dapat dipercaya, dan fatonah artinya cerdas. Sebaliknya,
Rasul juga Sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul anak-anak. sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Apa saja kan sifat mustahil Rasul? Itu adalah yang pertama, kizib, Kizib. adalah bohong. Bohong atau dus. Pernah berbohong. Nah, Kitman, kitman artinya apa ya? Rasul selalu menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikannya sedikit. Yang ketiga, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya. Ada manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Yang keempat, balada. Balada artinya Rasul Oh. cerdas. Dengan kecerdasannya pula, para rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah. Agar lebih cepat kita menghafalkan sifat-sifat Rasul, mari kita nyanyikan bersama lagu sifat-sifat Rasul berikut ini dengan nada lagu pelan-pelan. Baik, disimak nanti kita Sifat penyanyi. wajib bagi Rasul ada empat. Yang pertama artinya benar, yang kedua amanah dapat dipercaya, tapi menyampaikan fatona cerdas. Sifat mustahilnya juga ada empat. Yang pertama artinya dusta, yang kedua khianat, itu ingkar janji, kita menyembunyikan balada bodoh. Anak-anak bisa berulang-ulang menyanyikannya ya, agar lebih cepat menghafalkan sifat-sifat Rasul. Setelah mengetahui sifat-sifat para nabi dan Rasul, kita harus berusaha untuk meniru atau meneladaninya. Meniru sifat-sifat wajib Rasul ya, dan menghindari sifat-sifat mustahil Rasul. Teladan sifat Siddiq. Di sini ada cerita singkat Nabi Yusuf alaihissalam yang dikenal sebagai Ini sosok akan bisa Nabi beliau Yusuf alaihissalam. fitnah dari seseorang yang bernama Sulaiman. Nabi Yusuf tetap kekeh berkata jujur, meski kebenaran itu membuatnya harus dipenjara. Nabi Yusuf yakin sekali bahwa Allah akan membantunya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang anak tidak sengaja memecahkan vas bunga di kelas, dia mengakui kesalahannya kepada guru, meskipun Nah, ini tidak akan contoh. memarahi. Yang kedua, memberikan teman atau guru jika ia menemukan uang Nah jatuh. itu bila sampai menemukan uang jatuh, itu bukan hak milik Selanjutnya, kita. ada Yang sifat baik kita harus menembak, jika tidak boleh disaku, itu bukan hak kita. menyampaikan kesalahannya kepada Fir'aun. Nah ini sifat tak boleh. Fir'aun dikenal sebagai pemimpin yang sangat kejam. Nabi Musa tetap menyampaikan pesan Allah dengan tegas dan tanpa rasa takut. Kisah ini menunjukkan pentingnya keberanian dan kejujuran dalam menyampaikan pesan kebaikan. Nah ini mengingatkan adik sampean atau teman sampean, bila waktu sholat telah tiba, Mengingatkan adik nah sholat. itu menyampaikan hal yang baik, oke? Ini waktunya sholat, jangan ditunda-tunda. Yang kedua ada apa ya anak? Membuang sampah pada tempat. Bila ada teman kita membuang sampah tidak di tempat sampah, sampai harus menegur. Itulah perbuatan yang terpuji. Yang dapat gelar al-amin. Nah ini teladan sifat amanah. Ketika beliau masih muda, orang-orang dekat sering menitipkan barang-barang berharganya kepada Nah Nabi. ini ada kisah Karena yakin beliau tidak akan sampean amanat disuruh menjaga adik sampean di rumah. Itu termasuk amanah, jangan ditinggal apa yang saja, Win. Itu termasuk tidak amanah. Yang kedua ini, wakil rakyat atau contoh Contoh kehidupan sehari-hari kalau kita menghadapi ketua kelas. Nah itu beri amanah untuk memberikan contoh sikap disiplin kepada teman-temannya. Berikan tanggung jawab oleh wali kelas untuk memberikan contoh sikap disiplin tegas dan tanggung jawab bagi teman-teman di kelas. Ini ada cerita singkat Nabi Nah ini Sulaiman sifat fatona, memecahkan masalah yaitu cerdas. Kunci ini orang cerdas, rajin Kita meladani sifat fatona diantaranya yaitu
dan sifat-sifat Rasul, mudah-mudahan anak-anak memahaminya. Baik, dari sampai mengamati video tadi, kira-kira mungkin ada yang ditanyakan sama Pak Haris. Coba, siapa yang ingin bertanya? Saya. Oh, Mas Reza, pinter. Ayo silakan. Apakah menyembunyikan itu sifat mustahil bagi Rasul? Menyembunyikan, seperti contohnya apa? Apa yang menyembunyikan? Apa kira-kira? Ayo, siapa yang ingin paham maksudnya pertanyaannya Mas Reza? Menyembunyikan, contohnya apa kira-kira? Apa Mas Bagi? Korupsi. Baik, Mas Bagi memberikan contoh ilustrasi. Pak Guru, menyembunyikan atau kisip itu termasuk perbuatan tercela atau pembuatan? Itulah termasuk perbuatan tercela, yaitu menyembunyikan, bukan hak uang rakyat. Maksudnya dalam di sini pejabat pemerintahan. Korupsi, menyembunyikan uang bukan hak miliknya, itu termasuk perbuatan apa? Sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Pinter. Paham ya Mas Reza? Izin itu termasuk perbuatan sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Pinter. Untuk memperdalam pemahaman sampean tentang materi tadi, setelah mengamati video tentang materi sifat wajib yang dimiliki Rasul dan sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki Rasul, Pak Haris punya kartu. Ini tidak hanya sebatas kartu, ini kartu materi. Kita sambil bermain juga sambil belajar. Nanti mencocokkan sifat wajib tadi ada 4, artinya apa? Nanti Pak Guru menginstruksikan sampai maju membuat lingkaran. Setelah itu Pak Guru akan mengangkat kartu ini, silakan dicocokkan, dicari pasangan masing-masing sesuai dengan artinya tadi yang sudah dipelajari. Baik, silakan berdiri semua anak-anak, silakan maju membuat lingkaran kecil di tengah-tengah sini. Pak Guru nanti di tengah-tengah. Ayo, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Ayo ke sini, geser. Ayo geser. Persiapan tentang ayo penyanyi tentang sifat wajib yang dimiliki Rasul dan sifat mustahil yang tidak dimiliki Rasul dengan ada pelangi-pelangi. Nanti melingkar, setelah lagu selesai Pak Guru akan menyebar kartu ini, silakan dicocokkan. Sudah siap anak-anak? Silakan. 1, 2, 3. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan, fatona cerdas. Lanjut. Sifat mustahilnya juga ada 4. Yang pertama izin, artinya dusta. Yang kedua khianat, itu ingkar janji. Kitman menyembunyikan, balada bodoh. Silakan dicari. Ayo dicari pasangannya. Ayo silakan. Ayo satu saja. Setelah itu cari pasangannya sesuai dengan artinya. Maju ini. Ayo silakan. Ayo silakan. Ayo pasangannya sudah tahu. Ayo yang satu sama Pak Guru. Nah ini. Ayo menghadap sebelah sana. Ayo anak-anak, semua sudah dapat pasangan masing-masing? Mbak Adel, dapat apa tadi? Tabligh. Mbak, berarti artinya apa Mbak? Ini
menyampaikan pinter. Silakan duduk yang sudah dapat. Ayo, Mas Faiz tadi dapat apa? Sidik. Berarti artinya apa? Benar. Silakan duduk. Ayo yang kelompok selanjutnya. Ayo Mas Arsa. Dapat apa tadi? Amanah. Dapat dipercaya. Pinter. Ayo, sekarang Mas Edi tadi dapat apa? Cerdas. Pak? Tona. Artinya? Cerdas. Pinter. Ayo. Tadi dapat apa? Kitman artinya menyambutkan. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kita semua. Presentasi nih, maju di depan kelas. Baik. Silakan. Ini ada cerita tentang tokoh Hana dan Riko. Ayo silakan dibaca bareng-bareng, nggih. Ayo silakan. Hadiah yang salah alamat. Di sebuah kampung ada seorang anak bernama Hana yang dikenal baik hati. Suatu hari Pak Pos mengantarkan sebuah paket ke rumah Hana. Setelah membuka paket itu, Hana menyadari isinya adalah mainan mahal. Namun saat melihat alamat pada muka, Hana sadar paket itu bukan untuknya, tetapi untuk tetangganya Riko. Hana segera berkata kepada ibunya, "Bu, paket ini bukan untuk kita, alamatnya tertulis untuk Riko. Ia tidak tergoda untuk menyimpan mainan itu." Meskipun sangat menyukainya, ibu meminta Hana untuk menyerahkan paket tersebut langsung ke rumah Riko. Hana menerima tugas itu dengan senang hati dan menjaga paket itu baik-baik sampai ia menyerahkan kepada Riko. "Ini paketmu, Riko. Maaf ya, tadi sempat salah alamat," kata Hana. Ketika Riko berterima kasih, Hana berkata, "Kita harus selalu memastikan barang sampai ke pemiliknya. Kalau bukan milik kita, sebaiknya kita kembalikan. Itu lebih baik daripada mengambil sesuatu yang bukan hak kita." Riko bertanya, "Bagaimana Hana kamu tahu paket itu milik saya?" Terus Hana menjelaskan, "Aku membaca alamat di kotaknya. Meskipun tulisannya kecil, aku yakin itu alamat rumahmu. Jadi aku langsung membawanya ke sini." Riko kagum kecerdasan cara Hana menyampaikan alamatnya tadi. Baik, untuk materi kedua anak-anak ini silakan amati, ada dua gambar di sini, geng. Ilustrasikan dengan materi tentang sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Yang pertama itu rajin belajar, yang kedua sampean punya rencana atau punya janji kepada teman. Itu sebaiknya ditepati nomor janji. Itu geng. Baik. Silakan. Ini soal untuk diskusi sampean. Apa yang berhasil dalam cerita atau gambar yang sudah dibaca tadi? Ceritakan. Ada tokoh siapa dan bagaimana sifatnya. Yang ketiga, pesan moral yang dapat diambil dari cerita gambar tersebut. Baik, silakan dikerjakan anak-anak. Ayo. Ayo silakan dikerjakan anak-anak. Ayo dilihat materi yang tadi. Ayo dikerjakan. Ayo diskusi kepada teman satu kelompok. Ayo silakan. Ayo soal diskusinya ada di sini. Sudah Pak Guru siapkan. Ayo silakan. Yang pertama, analisis
macam-macam sifat Rasul yang terdapat dari cerita gambar tadi. Yang kedua, analisis bentuk sifat hana dalam cerita yang sesuai dengan keteladanan yang dimiliki oleh sifat Rasul. Yang ketiga, ayo tuliskan 4 teladan sifat Rasul yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari. Ayo silakan mengerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai untuk diskusi dengan kelompoknya. Ayo silakan kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ada Pak Adel, ada Mbak Nindi, dan ada Mas Satria. Ayo maju ke depan. Ke sini, ke sini, ke sini. Ayo silakan maju. Baik, ayo silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Ayo Pak, ayo Mas Satria, ayo silakan. Saya dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 Akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Ayo baik, ayo saya pandu nih. Ayo coba analisis macam-macam sifat Rasul yang terdapat dari cerita dan gambar tadi. Ada apa saja sifat Rasul tadi? amanah, tabligh. Baik, pinter. Untuk soal nomor 2, analisis bentuk sifat hana dalam cerita sesuai dengan teladan tadi. Hana itu termasuk sifat yang bagaimana? Cerdas, dapat dipercaya, dan tidak berbohong. Pinter. Berarti dari kisah tadi, Hana itu menemukan paket yang bukan miliknya, yang sudah dilihat dari kotak tadi. Alamatnya Riko tetangganya. Walaupun tadi isinya apa tadi anak-anak? Mainan mahal. Itu kalau bukan hak miliknya dikembalikan. Ini termasuk kita menadani sifat Rasul, yaitu sifat apa? Bila bukan hak miliknya tadi, amanah. Pinter. Kasih tepuk tangan teman-teman kita yang sudah berani ke depan. Terakhir, coba saya pengen tahu sampean punya sifat apa? Ayo, Mas Izam silakan berdiri. Ayo Mas Izam, ke sini, maju ke depan, belajar, percaya diri. Ayo coba ceritakan Mas Izam. Tadi sampai menemukan apa dengan pengalaman kehidupan sehari-hari sampai dari sifat Rasul tadi? Apa? Rajin belajar itu termasuk sifat Rasul apa anak-anak? Rajin belajar. Pak? Kasih tepuk tangan buat Mas Izam. Silakan duduk kembali sekarang. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Tadi sudah diskusi, sudah bermain sambil belajar dengan mencocokkan kartu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini saya anggap cukup. Mungkin dari materi ini tadi mungkin kira-kira ada yang perlu ditanyakan oleh Pak Guru. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah sudah paham semua anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk materi minggu depan silahkan anak-anak membuat pengalaman ketika di rumah maupun di tempat mengaji sampean semua tentang sifat wajib yang pernah dimiliki oleh Rasul. Silakan membuat pengalaman singkat untuk minggu depan kita diskusikan kembali. Materi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi tentang sifat wajib yang dimiliki Rasul dan sifat yang tidak dimiliki Rasul.
Baik, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dengan bacaan hamdalah kita bisa mengakhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillah.